simulasi di PHET. Ya, di dalam PHET ini kita akan mempraktekkan seakan-akan berada di sebuah laboratorium yang kita sebut dengan laboratorium elektromagnetik Faraday. Kenapa disebut elektromagnetik Faraday? Karena Faraday lah yang pertama sekali menemukan hubungan antara listrik dengan magnet. Di sini terlihat ada beberapa opsi atau pilihan, ya. Yang pertama file. Ini nanti hanya untuk membuka dan menutup. Opsinya adalah warna latar dan pengaturan medan. Di sini kita pilih paling pengaturan medan. Apakah kita lihat jarak jarum, kita perbesar atau kita perrapat. Ukuran jarumnya kita perbesar atau kita perkecil supaya terlihat. Oke. Ini cukup, kita tekan OK. Baru nanti ada bantuan, tetapi ini tidak perlu, ya. Nah, yang kita lihat di sini ada menu magnet batang yang dipakai adalah magnet batang utara dan selatan, di mana ini bisa diganti tukar kutubnya, arahnya, dan bisa diatur kekuatan magnetnya sampai 100%. Lalu nanti di layarnya akan bisa terlihat, di sini tampilkan medan, tampilkan kompas, sudah ditampilkan. Kalau misalnya kita tidak centang di sini, maka akan hilang medan yang terlihat gambar-gambarnya. Nah, jadi yang dua ini sudah default, maka kita tinggal menambahkan yang lain. Lihat bagian dalam magnet, bisa dilihat seperti apa dan dari mana arah medan magnet di dalam magnet itu sendiri, yaitu tetap dari utara ke selatan. Ya. Dan di sini ada tampilkan pengukur medan. Ya. Ini kita tempatkan di posisi yang mudah kita amati. Oke. Nah, lalu sekarang kita bisa simulasikan adalah bagaimana posisi atau pengaruh sebuah magnet batang terhadap sebuah kompas. Nah, kalau kita misalnya pindahkan kompasnya di sini, apa yang terjadi? Nah, ini nanti menjadi catatan kamu apa yang terjadi pada arah kompas ini bila menada di posisi-posisi yang bebas kamu tentukan di magnet ini. Okay. Bisa kita ganti magnet batang ini dengan gulungan kawat. Ini menu yang kedua, misalnya kita ganti dengan gulungan kawat seperti ini. Coba kamu lihat apa yang terjadi. Tadi ada cahaya di lampu ini, sebuah gulungan kawat yang dihubungkan ke di ujungnya dengan lampu. Kalau magnet ini kita gerakkan, maka akan terjadi cahaya. Nah, lihat, akan terjadi listrik tuh, akan membesar, dan kalau kita diamkan akan mati. Dan akan kalau kita gerakkan menjauh juga seperti tadi itu akan nyala. Jadi ini sebenarnya kalau dalam kehidupan sehari-hari kamu bisa gerakan seperti ini. Ya. Nanti bisa ini dibuat magnet dengan kumparan. Sebenarnya apa yang menyebabkan terjadi listrik ini? Nah, ini sebenarnya sudah disebut dengan induksi elektromagnetik. Banyaknya garis gaya magnet yang mengenai kumparan inilah yang menyebabkan, mempengaruhi adanya listrik yang terjadi. Itu yang disebut dengan flux magnet. Nanti kamu akan belajar di selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat kalau magnet batang ini diganti dengan elektromagnet. Oke, seperti ini. Ada sebuah elektromagnet. Ini adalah elektromagnet. Artinya apa? Magnet yang terjadi dari kumparan karena dialiri arus listrik. Nah, ini sama fungsinya jadi magnet. Coba aja kamu lihat ini posisi dari kompas ini. Pak, itu mungkin karena kompasnya yang digerakkan. Bagaimana kalau magnetnya yang dipindahkan kumparannya? Boleh, silakan. Ya. Coba lihat, nih akan terjadi juga perubahan arah. Ya, akan terjadi perubahan arah. Nah, seharusnya ini coba kita lihat ukurannya ya, tampilkan pengukurannya. Nih, seperti kalau didekatkan seperti apa, berapa, gitu ya. Nah, itu kalau didekatkan berapa ukurannya. Nanti ini kamu praktekkan sendiri dengan posisi-posisinya, kamu jelaskan berapa hasil ukuranmu, ya, gitu.
Oke. Bagaimana kalau kompasnya yang dipindahkan? Tuh. Bisa dilihat hasilnya berapa, hasil kekuatan magnetnya. Oke, ini terlihat seperti ini. Kekuatan magnetnya di titik itu yang dihasilkan oleh elektromagnet ini. Nah, bedanya kalau magnet ini digerakkan oleh listrik AC atau bolak-balik. Apa yang terjadi? Itu seperti ini. Coba kamu amati sebuah kompas ini, maka kompas ini arahnya akan bolak-balik, tidak diam. Kenapa? Karena kemagnetan di elektromagnet ini tidak tetap. Kenapa? Karena arus yang ada ini adalah arus bolak-balik. Ya. Coba lihat hasil ukurannya juga kadang dari negatif B di sini ada positifnya, begitu bolak-balik dan seterusnya. Nah, dan ini akan bisa kita lihat dipengaruhi oleh jumlah kumparan. Ya, coba kita lihat. Kalau kumparannya berkurang, maka kemagnetannya pun akan terlihat di situ maksimum tadi sampai 14, begitu. 15, tapi coba kalau kita kurangi, mungkin maksimumnya hanya sampai 10 terlihat. Tapi kalau 4, mungkin akan lebih dari 15. Tuh, bisa sampai 20. Nah, jadi sangat kekuatan elektromagnet itu dipengaruhi oleh besarnya lilitan, besarnya arus yang mengalir. Dan nanti juga dipengaruhi oleh besarnya kawat, ya, dipengaruhi. Hal-hal ini boleh kamu lakukan sendiri percobaannya supaya kamu mengerti, ya. Oke, nanti kamu bisa download, coba sendiri di ini seperti yang Bapak lakukan di sini. Ada alamatnya sudah diberikan, ya. Oke. Sekarang kita coba transformator. Apa artinya ini transformator? Transformator itu artinya apabila ada dua kumparan